Perjalanan mudik Jakarta Bengkulu. Ini kita masih di Jakarta menuju bandara. Sebenarnya perjalanan ini kita bertiga. Ada aku, Indra, dan Yofi. Tapi Yofi ini nggak ikut ke Bengkulu, melainkan dia ke Palembang. Jadi kita nanti berpisah di bandara. Tapi karena memang kita berangkat ke bandaranya lebih awal karena takut akan ketinggalan pesawat dan dipastikan akan rame banget, jadi kita 3 jam sebelum keberangkatan udah berangkat ke bandara. Jadi karena masih banyak waktu tersisa, kita jalan-jalan dulu sambil foto-foto. Dan bagus banget sih untuk foto-foto karena terminal baru ini estetik banget dan luas banget ya. Nah, jadi tadi ada kejadian lucu tuh, si Yofi lagi mau nganterin bantal karena ada anak-anak yang jatuhin bantal lari-lari. Nah, jadi sekarang kita udah mau masuk ke pintu keberangkatan dan kayaknya kita bakal segera berpisah sama Yofi di Terminal 3 ini. Sekarang saatnya berangkat ke kota Bengkulu. Ini dalam perjalanan dan akhirnya kita sampai juga di kota Bengkulu, disambut dengan udara yang segar dan sedikit gerimis. Dan emang beda banget sih udara Jakarta dari Bengkulu. Tuh, ini Bandar Udara Fatmawati Soekarno. Hai, kita udah sampai di kota Bengkulu, guys. Bengkulu daerah mananya, guys? Tapi udah seneng aja sih tuh udah ngelihat plat mobil BD. Nah, sekarang kita udah di mobil dan belum langsung berangkat ke kota Dono karena memang travelnya ada 3 jam seling waktu dari kedekatan kita dari Jakarta. So kita punya banyak waktu untuk sedikit jalan-jalan di kota Bengkulunya, dan ini adalah Pantai Panjang. Ya, Pantai Panjang ini adalah ikon dari Bengkulu. Pantainya bersih dan sekarang lagi sepi banget karena emang pada mudik kali ya, jadi kotanya sedikit bersih dan gak banyak orang. Tuh di sebelah kiri ini ada pohon pinus atau pohon cemara gitu. Ini Pantai Panjangnya ini deket banget sama Mall Bengkulu Indah Mall. Jadi tinggal jalan kaki aja dari belakang mallnya langsung ketemu sama pantai. Dan di sini ada pesona Pantai Panjang. Ini adalah ikon kalau setiap kali orang jalan-jalan ke Pantai Panjang itu pasti foto di sini sih, dan harus foto di sini. Oh ya, sedikit mau cerita aja, itu perjalanan dari Bengkulu ke Kota Donok atau Lebong itu menempuh jarak kurang lebih 3-4 jam tergantung sama drivernya gitu. Kadang-kadang ada yang cepet, ada yang pelan, ada yang istirahat dulu. Jadi ya tergantung yang nyetirin mobilnya. Bagai daun-daun kering yang jatuh ke bumi, kicau burung-burung camar bernyanyi berseru. Aku tunggu di bawah pohon cemara ini, penantian panjang aku tentang dirimu dan seluruh masa-masa indah bersamamu. Bila penantianku masih panjang. Nah, pulangnya kita mau coba ke kampus aku dulu dan deket kosan aku dulu. Kita coba lihat tuh, udah terlihat tuh kampusnya. Kita melipir ke kosan aku dulu. Jalanannya nggak banyak berubah banget. Tuh yang orange sama yang hijau sebelah kiri di sebelah sungai itu adalah kosan aku dulu. Dan emang nggak banyak berubah gitu. Nah, sebelah kanan ini adalah kampus aku dulu, Yayasan Al-Fatah Bengkulu. Makin bagus dan makin bersih aja ya.
Cuman kayaknya udah tutup karena udah libur panjang lebaran, jadi nggak bisa mampir ke dalam. Aku masih setia menunggumu di sini. Nah, ini kita sudah berada di dalam travel menuju Lebong. Videonya banyak ke skip karena kebanyakan tidur, kecapean kali ya, karena emang semalaman nggak tidur. Ini kita udah sampai di Liku 9, puncak atau perbukitan menuju ke Pahyang. Bagus banget sih pemandangannya. Jadi nggak berasa lama dan nggak berasa capek. Dan sepanjang perjalanan pintu mobil kita buka karena udaranya lebih sejuk daripada AC ya. Ini ada rumah-rumah warga, artinya kita udah melewati Liku 9 tadi. Beberapa video udah aku skip dan ini beberapa video yang aku ambil karena memang langitnya biru dan bagus banget dan estetik, dan itu juga pertanda bahwa matahari udah mau terbenam. Dan alhasil ternyata kita buka di jalan guys, puasa terakhirnya. Pengennya tadi kita bisa buka puasa di rumah ya. Malamnya kita langsung istirahat tidur dan paginya lebaran pertama. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sholat id nggak kerekam karena emang fokus. Salam-salaman bersama keluarga juga nggak kerekam karena hikmat banget. Jadi langsung skip. Kita setelah selesai sungkeman dan sholat serta makan-makan langsung melipir ke danau. Hari pertama kita udah ke danau dan naik perahu. Biasa kita panggil atau menyebutnya itu biduk karena memang kecil. Dan ini ada anjing. Sebenarnya agak sedikit deg-degan sih ketika ketemu dia. Ya mungkin ini dia yang dinamakan cinta. Dari tadi dia ngejar-ngejar mulu. Tuh. Nggak capek apa anjing? Nah, ini kita sudah berada di perahu kecil. Untuk menuju Ketek kita harus menggunakan perahu ini dulu karena dia terparkirnya itu agak sedikit ke tengah, jadi nggak mungkin banget dengan dandanan masih suasana lebaran masuk lumpur. Oh ya, ini by the way filternya agak berubah-berubah ya karena beberapa diambil dari filter Instagram dan beberapa juga diambil dari kamera langsung. Tapi pemandangannya tetap bagus sih. Kita nggak bisa gerak. Nah, sekarang udah berada di Ketek. Tadi nggak kerekam ya ketika sampai di parkiran Keteknya dan naik. Tapi nggak masalah sih, ini pemandangannya bagus banget. Tuh, kita boyong banyak keluarga di belakang. Pemandangannya bagus banget. Ini menuju ke Danau Tes. Maksudnya pusatnya yang bener-bener gedenya itu berada di Tes. Tuh, biru banget pemandangannya. Ada banyak yang keskip sih sebenarnya di hari pertama ini karena nggak full megang handphone. Jadi kita selama hampir mau sampai Ketek tadi, mau selesai,
kita mampir dulu ke tempat pencarian lokan atau kerang, tapi ciri khasnya lebong. Cuman nggak ada yang ngerekam karena kita main air, jadi ya udahlah di skip aja. Tuh siang harinya kita jalan-jalan, nggak siang hari juga sih, udah mau sore. Ini kita jalan-jalan ke desa sebelah. Tuh sejuk banget pemandangan dan udaranya. Tadinya mau cari tempat atau spot foto di sawah-sawah, cuman beberapa sawahnya udah panen ya, jadi nggak begitu bagus lagi. Semoga nanti kita ketemu sawah yang bagus ya. Alhasil sampai di rumah ini udah pagi hari kedua di Kota Dono. Hari kedua ini kita mau ke sawah-sawah, lanjut ke air terjun yang deket dengan sawah. Tapi perjalanannya juga kita harus naik perahu. Di tengah perjalanan kita ketemu ular hijau, jadi kita harus singkirkan dulu. Tuh. Oh iya, ini kita tadi pengennya bikin video estetik gitu, jadi ya gantian. Tuh, mondar-mandir aja dari tadi. Oke, kita lihat padinya ya. Ini mungkin bakal sebentar lagi dipanen sih, karena udah kuning keemasan banget. Mungkin ya, cuman aku kurang tahu. Sepanjang perjalanan ya kita disuguhin dan tetap disuguhin sama alam. Itu Kota Dono desanya. Dari belakang. Tuh, sebelumnya kita tadi dikasih jambu, jadi kita punya bekal jambu. Kita nyeker sampai ke air terjunnya, cuman kebantu juga karena kita naik perahu kecil. Dan kita berangkat ke air terjun gak cuman berdua doang, kita ditemenin sama Uwa dan juga Vicky, anak cucunya si Uwa. Tuh, Uwa udah nungguin. Kita lagi cari tempat duduk, dan dari tadi kita tuh mikir mau pakai 2 perahu atau 1 perahu. Cuman kayaknya kalau 2 perahu itu agak kerepotan karena kita nggak begitu bisa mengayunkan sampannya. Nah, sekarang kita menuju ke parkiran perahu-perahu kecil. Tuh, aku sama Uwa, dan itu si Vicky, meskipun dia kecil tapi dia lincah banget buat cari perahunya yang cocok buat kita berempat. Sebenarnya sih ini nggak dalam banget danaunya, cuman ya itu dia, bakal memakan waktu juga kalau kita nggak naik perahu. Tuh si Indra lagi bersihin air di dalam duduknya. Nah, kita udah dalam 1 perahu berempat. Bismillah, semoga nggak tenggelam ya kita di tengah. Secara kan badan kita gede-gede nih. Aku cuma megangin doang. Oh iya, aku juga tadi cobain buat mengayunkan sampan ya namanya. Tapi kebentu sama Uwa sih di belakang. Kita mau nyebrang nih, dan arusnya lumayan deras banget. Semoga kita nggak kebawa arus ya. Semoga kita bisa melawan arah untuk sampai ke ujung. Alhasil dengan muka yang ketakutan dan menegangkan sampai juga di seberang. Perjalanannya nggak sampai situ. Ada banyak bukit-bukit kecil yang harus kita lewatin juga menuju air terjun yang aku bilang tadi. Tapi beruntungnya ini jalanan udah di setapak, jadi nggak lumpur-lumpuran. Tetap sawah di mana-mana pemandangannya. Tuh. Di tengah hutan kita ketemu sama pancuran air ini. Ini kayaknya langsung diminum juga nggak apa-apa deh. Dingin banget dan bersih banget.
Sepanjang perjalanan kita melihat di sebelah ada sungai kecil, ada pepohonan yang gede gini. Sejuk. Tuh si Indra sama Vicky sambil cari daun pakis untuk nanti mungkin bakal dimasak ketika kita pulang. Harusnya sih tadi pakai celana panjang ya biar nggak kena daun yang tajam gitu. Dan dari sini kita udah kelihatan tuh, sebentar. Kita udah kelihatan air terjunnya. The mini waterfall. Tuh kita udah sampai di air terjunnya. Ini nggak ada orang sih karena memang jarang orang desa Kota Donok ini mandi di sini dan karena memakan waktu juga untuk berjalan dan menempuh ke sini. Bagai daun-daun kering yang jatuh ke bumi, kicau burung-burung camar bernyanyi berseru. Aku tunggu di bawah pohon cemara ini, penantian panjang. Dan setelah dirasa selesai kita pulang dan kita membawa bekal banyak. Kita ketemu genjer, kita dapat pakis jadi bisa disayur dan kita pulang. Siang harinya kita melipir beli durian di dekat Masjid Agung dan dekat Picung juga, Danau Picung. Ini duriannya manis banget meskipun kecil-kecil dan harganya juga murah banget. Sebenarnya karena ini bukan musim durian sih. Kayaknya kalau musim durian itu harganya jauh lebih murah lagi dan bahkan gratis karena memang keluarganya Indra itu ada kebun durian juga, jadi nggak bakal bayar. Cuman ya mengobati rasa kangen dan pengen banget makan durian ya ini dia. Kita coba cari dan ketemu lah. Tuh. Setelah makan durian, keesokan harinya kita sarapan di dekat Danau Tes. Ini namanya di Pondok Lucuk. Siang harinya perjalanannya nggak kerekam karena nggak begitu jauh dan ternyata di air putih itu rame banget dan penuh banget dan beruntung banget sih kita punya kebagian tempat di sedikit ujung dan arusnya lumayan deras tapi nggak mengurangi nikmat dan sejuknya air. Tuh meskipun terik tapi kita tetap semangat buat mandi di air putih ini. Dan kita nggak kerekam juga lagi ngerebus telur bebek di air yang ada anget-angetnya, panas banget bahkan di ujung situ banget. Cuman nggak kerekam karena takut basah dan jatuh. Tuh banyak banget dan ramai banget orang kan. Coba deh lihat di tangga, itu banyak banget yang antri mau masuk. Keesokan harinya udah ke hari keberapa ini. Tetap kita pagi-pagi disambut dengan udara yang segar, sejuk. Pagi ini kita jalan-jalan keliling kampung. Itu ada kucing. Dia berduaan. Backgroundnya bukit. Oh iya, by the way, ini di dekat desa ini tuh di bawahnya ada pemakaman warga. Cuman gak menyeramkan, justru jadi unik gitu. Agak beda dari desa-desa yang lainnya. Dan baru sadar ternyata ini adalah hari terakhir di Kota Dono. Jadi hari ini kita liburannya ikut ibu sama bapak, ibunya Indra dan bapaknya Indra ke kebun.
dan perjalanannya cukup seru, menyenangkan, capek dan menegangkan. Tuh kita naik, tetap kita naik perahu dulu untuk ke tengah tempat parkiran keteknya bapaknya Indra. Jadi di sini perkebunannya pasti dan kudu melewatin Danau Tesnya dulu. Jadi semua warga yang berkebun, bersawah, itu semuanya dari Danau Tes dan melewati Danau Tes juga. Nih, sekarang kita udah menempatin perahu yang lebih gede, yang biasa disebut dengan ketek. Kita berempat bersama. Tuh, nggak bosen deh kalau di sini, pemandangannya tetap dan selalu indah, mau pagi, siang ataupun malam. Selama di perjalanan, aku kaget banget ternyata bapaknya Indra itu memasang bubuk di tengah-tengah danau, dan biasa pagi atau sore hari itu dilihat apakah ada ikan atau kepiting atau lobster yang nyangkut di dalam bubunya. Cuman ya mungkin kurang beruntung di hari itu, 4 atau 5 bubunya yang kita cek nggak begitu banyak mendapatkan hasil seperti ikan, kepiting ataupun lobster. Jadi ketemunya ikan-ikan kecil, tapi nggak apa-apa, itu bisa buat bekal kita atau lauk kita nanti ketika sampai di kebunnya Indra. Banyak juga lah dari yang tadi. Kita mulai mendaki bukit tuh dari danau tadi kita sampai. Sumpah sih karena mungkin aku jarang gitu mendaki gini, jadi kayak berasa capek banget. Padahal sih enggak begitu tinggi. Cuman ya licin karena memang lagi habis hujan. Tuh. Capeknya tapi kebayar sih. Karena seru. Selama perjalanan kita dengar suara-suara hewan-hewan yang ada di hutan. Jadi kayak tenang banget sih. Saya akan naik ke atas itu. Gak kebayang sih kalau warga di sini tiap paginya harus mendaki dulu biar sampai ke kebun. Tapi ya beberapa warga yang berkebun di sini juga kadang menginap untuk mempersingkat waktu perjalanan. Begitupun bapak sama ibu. Tuh kita udah sampai di puncak guys. Kelihatan kan pemandangan danau tadi. Dan gak sampai di situ. Kita belum sampai kok, tenang aja. Masih banyak jalan-jalan terjal lainnya yang bakal kita lewatin. Cuman ya iya, gak securam yang pertama tadi. Tuh kita udah disambut sama dogi, 2 dogi miliknya bapak sama ibunya Indra, yang biasa menjaga kebunnya sih dari monyet mungkin, atau ada B2 juga. Dan selama perjalanannya sama aja sih, kita tetap disuguhin pemandangan-pemandangan, pohon kopi, terus ada sungai kecil, terus banyak tumbuh-tumbuhan yang aku gak begitu tahu sih. Tapi ada pohon duren juga, ada bambu biasa diambil rebung, cuman gak kerekam. Terus ada buah kisip,
Biasa disebut buah langsat ya, tapi ini sedikit beda, isinya warna merah. Untuk rasanya enak banget dan manis banget. Beruntung banget sih bisa pakai boots ini, karena kalau nggak pakai boots ini kayaknya kaki bakal sakit banget dan banyak luka-luka. Dan kasihan banget dong, Bapak nggak pakai alas kaki sedikit pun. Lumayan lama ya perjalanan, cuman nggak berasa capek. Karena ya iya, rame-rame dan nggak panas. Nah, kita udah sampai di kebunnya Indra dan Bapak. Nih, kita sedang istirahat dulu. Terus kita masak nasi juga tuh pakai api dari tungku. Dan enak banget rasanya kalau masak nasi dan masak apapun dari tungku. Nggak lupa pula kita bikin kopi tuh, melengkapi suasana capek, udara sejuk yang sedikit dingin. Oh iya, berhubung nasinya sudah matang dan ikan-ikan yang ditemukan tadi sudah dibakar, lalu ditumbuk bareng terasi dan cabai, kita mulai makan dulu sebelum melakukan aktivitas di kebun. Ini aku udah lama banget gak makan kerak nasi. Ini enak banget sih. Oke, setelah kita makan, kita lanjut naik ke atas untuk ke pohon kisip namanya, atau buah langsat. Kita akan ngambil buah ini tuh banyak banget. Dan kita nggak naik sih, Bapak yang naik. Kita nungguin di bawah karena pohonnya licin banget. Ya tetap aja sih dari bawah kita tetap bisa ngambil buahnya. Dipetik langsung dari pohon dan langsung kita nikmatin juga. Rasanya asam-asam, manis, seger. Jarang sih ini ditemuin di kota-kota besar. Tuh kita udah mau susun buah langsat atau buah kisipnya, dan dapat banyak banget sih ini. Bisa buat dibawa setelah mudik dan dimakan juga sambil jalan menuju turun sampai ketek tadi. Kayaknya sekitar 10 kilo ada kita dapat. Sekarang kita sudah mulai mau turun, guys. Sekarang kita udah mulai turun, dan ternyata pas turun gak begitu capek ya. Sebelum benar-benar turun kita nikmatin dulu udara di atas. Ternyata untuk melihat hal yang indah butuh perjuangan yang luar biasa ya untuk sampai ke puncak. Dan aku mau say thank you dulu sama Dogi yang udah nemenin kita selama di atas.
Dan gak nyangka banget ternyata dia ikut turun nganterin kita sampai ke perahu tadi. Tuh Indra ada di depan sambil gendong buah kisipnya. Kita gantian sih, tapi banyakan Indra yang bawa karena emang aku gak kuat buat bawa. Itu karungnya gede banget dan isinya berat banget. Untuk turun sih sebenarnya gampang-gampang susah, tapi yang gak sesusah ketika naik. Di sini kita hanya butuh memperkuat tumpuan agar nggak keinjak jalanan yang licin. Setelah sampai kita istirahat, lalu benar-benar kita mau jalan sekali lagi sebelum kita akan kembali ke aktivitas seperti biasa di tanah rantau. Ini kita sore-sore jalan-jalan dulu, nggak jelas, cuman motoran doang keliling kampung. Karena butuh sekali lagi melihatnya sebelum akan ke realita yang ada. Dan iya, besok paginya kita sudah berangkat ke Bengkulu Kota. Sebelum berangkat, kita menikmati dulu sekali lagi pantai panjang dan beberapa kuliner lainnya, serta tempat-tempat lainnya yang bagi aku sih nggak tahu kapan kita akan ketemu lagi. Sekarang udah di bandara dan terbang. Goodbye Bengkulu, goodbye Lebong, goodbye Kota Donok.